Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapaknya karena masih asik rebutan kerdus. Yang gak kebagian bisa ke depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai tenangnya kita bikin ganjil saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudlu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Sirajuddin sekeluarga, Ananda Novi, yang insya Allah sebentar lagi akan segera melangsungkan pernikahannya. Kita doakan mudah-mudahan acara pernikahan besok berlangsung dengan lancar, tidak bersuatu apapun, dan mudah-mudahan setelah nanti menikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga buat segenap undangan, baik dari pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu, yang alhamdulillah hari ini semua terlihat cerah, terlihat semangat, cantik. Saya tidak tahu apa karena wajahnya cantik atau memang ada warna pink di sini. Ya. Padahal belum bulan Februari, tapi sudah suasana pink. Ya, insya Allah hanya akan berikan kecerahan sebagian warga semua yang ada di sini. Bahagia nggak, Bu? Bahagia lah. Wabil khusus Bapak Sirajuddin keluarga sangat-sangat bahagia sekali karena akan segera menikahkan putrinya. Mungkin untuk kali yang pertama beliau mengadakan acara ini. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Rasul kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga segenap umatnya. Kalau kita berbicara mengenai pernikahan, ya ibu ya, ibu-ibu sudah menikah semua? Sudah. Kalau kita berbicara dengan pernikahan, atau dalam tausiah pernikahan, sering disampaikan kisah-kisah yang memberikan motivasi buat kita semuanya. Wabil khusus buat pengantin. Bahkan dalam doa pernikahan pun juga sering disampaikan. Kisah siapakah mereka itu? Yang pertama adalah kisahnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya bukan ya? Ya kan? Sering kisah Nabi Adam dan Siti Hawa itu jadikan doa. Kemudian juga kisahnya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Itu juga merupakan idola bagi orang yang menikah. Dan juga pernikahan Rasul kita baginda besar Muhammad SAW beserta Siti Khadijah itu juga sering dijadikan teladan. Dan yang paling sering adalah kisahnya Ali bin Abi Thalib dan juga Siti Fatimah. Itu adalah kisah-kisah mengenai pernikahan. Padahal dalam Al-Quran dan juga dalam kisah-kisah para sahabat banyak kisah-kisah yang mengenai pernikahan. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang cinta. Kalau cinta biasanya kita mengerti semuanya tentang cinta dan pengorbanan, cinta dan kesetiaan. Pak bapaknya enggak udah ngomong cicik duluan. Ya, cinta dan kesetiaan, cinta dan pengorbanan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini
Mari kita sama-sama melihat sejarah Islam, wabil khusus sejarah daripada putri Rasulullah SAW. Yang sering kita lihat adalah Siti Fatimah. Padahal putri Rasulullah banyak. Dalam kisah putri yang sulung, yang pertama, ada yang tahu itu siapa? Putri pertama Rasulullah, Siti Zainab. Putri Rasulullah yang pertama, Siti Zainab. Siti Zainab dilahirkan oleh ketika Rasulullah usia 30 tahun. Jadi kurang lebih setelah beliau menikah selama 5 tahun dengan Siti Khadijah. Pernikahan Siti Zainab adalah pernikahan yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan pengorbanan. Kenapa? Mari kita coba ya, kita lihat sejarah dari awalnya beliau menikah. Siti Zainab menikah dengan saudara sepupunya, yakni dari saudara ibunya, Siti Khadijah. Dia punya saudara dan dia punya anak namanya Abil As. Artinya mereka masih saudara sepupu. Mereka tumbuh bersama karena namanya saudara sepupu. Dari kecil mereka sudah sering bergaul, mereka sudah sering bermain, ketemu dan sebagainya. Makanya ketika menginjak dewasa, ketika keluarga daripada Abil itu melamar putri Rasulullah, maka diadakanlah pesta yang cukup meriah. Karena kebetulan Abil Asin adalah seorang saudagar, seorang pedagang, maka dia punya harta yang cukup banyak, maka pesta pun diadakan sangat meriah. Begitu juga Siti Zainab. Siti Zainab mendapatkan hadiah dari ibunya berupa kalung. Ya, pasti biasanya kalau orang tua itu kalau ibu-ibu ketika menikah kan dapat hadiah dari ibunya. Ada yang dapat cincin atau emas apapun bentuknya. Begitu juga Siti Zainab mendapatkan benda yang paling disayang oleh Siti Khadijah berupa kalung. Kehidupan rumah tangga Siti Zainab beserta suaminya cukup harmonis, cukup bahagia. Sampai akhirnya terjadilah perang Badar. Ibu tahu perang Badar? Di mana sekitar 300 kaum muslimin melawan orang Quraisy sekitar 1000 orang. Dan disitulah tantangan yang pertama, ujian pertama daripada keluarga Zainab. Satu sisi bapaknya adalah seorang nabi, seorang muslim. Satu sisi suaminya adalah masih seorang kafir Quraisy. Maka terjadilah pertempuran di perang Badar. Bagaimana banyak umat Islam yang meninggal di sana. Dan kebetulan suami Siti Zainab tidak gugur di medan pertempuran dalam perang Badar, namun menjadi tawanan perang. Inilah ujian pertama Siti Zainab. Ketika mendengar suaminya ditawan oleh kaum muslimin, apa yang dilakukan? Itu juga sama dengan ibu yang di sini. Ketika suaminya sedang mendapatkan kesulitan, apa yang harus dia lakukan? Inilah ujian tingkat pertama rumah tangga mereka. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab, ketika ada tawan menyerang, maka tawanan tersebut boleh disebut oleh anggota keluarga. Karena begitu cintanya Siti Zainab dengan suaminya, maka dia juga ingin menebus suaminya. Dan harta yang paling dia miliki adalah kalung yang dari ibunya, Siti Khadijah. Maka dia mengirimkan kalungnya. Dan ketika Rasulullah SAW melihat ada tebusan tawanan perang berupa kalung
Dan itu kalau adalah kalung daripada istrinya Siti Khadijah, maka dia meneteslah air matanya. Dia tahu ini siapa yang melakukan ini. Inilah putrinya Siti Zainab yang ingin menebus suaminya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para penjaga tawanan perang untuk sampaikan, jika kalian mau, tolong bebaskanlah menantu atau suami dari Siti Zainab. Maka akhirnya dibebaskanlah suami Siti Zainab tadi. Dan dia bisa pulang ke Mekah. Itu baru ujian pertama, ibu semuanya. Belum juga ujian pertama itu tuntas, selesai, datang lagi ujian yang paling berat. Apa ujiannya? Turunlah surat Al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan menikahi, ya, larangan menikah antara orang Muslim dan orang non-Muslim, antara Muslim dan non-Muslim, antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Dan juga turunnya surat Al-Mutahamah ayat 10 sama. Larangan bergaulnya harus memisahkan. Jikalau ada rumah tangga, suaminya Muslim, istrinya non-Muslim harus pisah. Istrinya Muslim, suami non-Muslim harus pisah. Coba, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Kadang-kadang kita hanya mengatasnamakan cinta. Tapi ketika Allah menguji dengan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Allah sampaikan, jikalau anak-anakmu, istrimu, hartamu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah, Allah akan membuat perhitungan. Tapi Siti Zainab dan suaminya memilih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Tidak jadi ribut, nggak berantem, nggak. Apa ucapan daripada suami Siti Zainab ketika turun ayat ini? Abil As berkata kepada istrinya, tidak akan tercapai tujuan di antara kita, wahai Zainab, kecuali engkau tetap dalam agamamu dan aku tetap dalam agamaku. Demi Tuhan, ayahmu bukanlah orang yang tertuduh. Tetapi aku tidak ingin dikatakan bahwa aku meninggalkan kaumku dan menjadi kafir mengingkari agama nenek moyangku hanya demi menyenangkan istri. Inilah ucapan seorang laki-laki, ucapan seorang suami. Dia paham, jikalau dalam bahtera rumah tangga ada dua perbedaan agama, maka tujuan rumah tangga tidak akan tercapai. Maka ketika dia sudah kembali ke Mekah setelah ditawan dalam perang Badar, maka langsung suami Siti Zainab menyampaikan, wahai istriku, saya persilahkan engkau untuk kembali kepada ayahmu. Saya kembalikan engkau kepada ayahmu. Ini bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi karena agama. Cinta kalah segala-galanya oleh karena agama. Ya. Karena dalam suasana perang, suami Zainab tidak bisa mengantarkan istrinya untuk pergi ke Madinah karena sudah mulai hijrah. Ya. Sudah terjadi hijrah. Maka suami Siti Zainab mengutus saudaranya Kinanah untuk mengantarkan istrinya menyusul bapaknya di Madinah. Tetapi sama, orang kafir Quraisy tidak suka dengan kejadian ini. Maka dikejarlah Siti Zainab. Bahkan onta yang dinaiki Siti Zainab ditombak. Begitu dalamnya tombak sampai ujung tombak menyentuh padang pasir. Nanti kan tembus badan onta. Dalam riwayat lain disampaikan Siti Zainab sampai jatuh dari onta, bahkan dia keguguran pada saat itu. Inilah pilihan Siti Zainab.
Dia rela meninggalkan suaminya demi agamanya. Bukan demi bapaknya, tapi demi agamanya, demi Allah. Sehingga akhirnya dia selamat sampai di Madinah. Ini ujian yang bertubi-tubi daripada Siti Zainab dan suaminya. Apakah mereka tidak cinta? Cinta, Bapak Ibu. Begitu dalamnya cintanya, sehingga Siti Zainab sakit ketika di Madinah. Karena bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan. Bahkan dalam riwayat sampai 6 tahun dia berpisah dengan suaminya. Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu di sini. Mungkin kalau sudah ditinggal suaminya, keluar kota baru 1 bulan saja, saya tidak tahu bagaimana reaksinya. Begitu juga bapak-bapaknya. Ini yang kejadian seringnya kan gitu. Istrinya jadi TKI, bapaknya juga ngurusin TKI di rumahnya. Ya TKW. Tapi Zainab tidak. Hampir 6 tahun ini. Sungguh luar biasa kesetiaan Zainab. Sampai jam 2. Hingga akhirnya karena kebiasaan daripada As bin Abdul itu adalah berdagang. Suatu saat dia berdagang ke negeri Syam. Biasalah, kayak ibu-ibu kalau ke Tanah Abang. Bu, saya besok mau Tanah Abang, nitip ya. Maka ibu nitip, semua nitip juga. Orang-orang kafir Quraisy Mekah nitip semua kepada Abil Aswad. Ketika sudah mau pulang ke Mekah, di tengah jalan ketemulah dengan pasukan kaum muslimin. Sehingga Abu As beserta dagangannya, beserta titipan dari teman-teman di Mekah semua ditawan oleh kaum muslimin. Nah, berita daripada ini akhirnya kita sampai kepada Siti Zainab. Dia sedih. Begitu juga dengan suaminya itu sedih. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa keluar dari kasus ini. Makanya di suatu malam dia berhasil kabur dari tempat tawanan. Dan dia menemui istrinya Siti Zainab, minta tolong. Bagaimana caranya agar Siti Zainab bisa membantu menebus dia, membebaskan dia seperti ketika yang pertama di perang Badar. Belum juga mereka lama ngobrol, datanglah kaum muslimin mengepung rumahnya. Mereka ingin membunuh suami daripada Siti Zainab. Nih, ujian dari seorang istri. Ketika suaminya dalam kondisi terdesak, suaminya dalam kondisi terpepet, tampillah istrinya. Apa kata Siti Zainab? Kata Siti Zainab, hai orang-orang, aku telah melindungi Abil As bin Rabi. Dia dalam lindungan dan jaminanku. Mungkin kalau ibu-ibu juga seperti itu, saya rasa juga seperti itu lah. Ketika ada yang datang ke rumah, ibu bapaknya punya utang, ada nggak yang berani? Saya yang tanggung jawab bayar utangnya gitu. Enggak, apa juga itu urusan suami saya, Bu. Pak, udah biarin aja kan. Tidak, dia langsung dadanya langsung disampaikan untuk membentengi suaminya. Ketika mendengar kalimat ini, maka Rasulullah menyeru kepada yang lainnya, wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat beri perlindungan. Kemudian Rasulullah menemui putrinya Zainab, ya Rasulullah. Zainab berkata kepada bapaknya, ya Rasulullah, sesungguhnya jika Abil As ini dianggap keluarga, dia adalah keluarga dekat karena anak pamannya. Ia masih putra paman. Jika dianggap jauh, ia bapak dari anakku. Karena dalam riwayat disampaikan Zainab itu punya 2 putra, namanya Ali dan Umamah. Cuma Ali tidak sampai dewasa, meninggal ketika masih bayi. Dan Umamah dalam riwayat yang lain, dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah Siti Fatimah Az-Zahra meninggal. Dalam seperti itu. Nah, inilah kata-kata yang Rasulullah yang paling
menyejukkan buat putrinya. Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, dan jangan sampai dia menyentuhmu, karena dia tidak halal bagimu selama dia masih musyrik. Inilah nasihat orang tua. Ketika menantunya masih musyrik, maka dia tidak menghalalkan, tidak mengizinkan sang suaminya menyentuh. Kadang-kadang kita masih seperti itu.